rasanya bisa gabung lagi ke webinar dari Jakarta Labs. Perkenalkan saya dengan Andy. Saya Cyber Security Instructor dari Jakarta Labs. Saya juga di sini sudah gabung Michael, asisten instructor dari Jakarta Labs juga, dan juga beberapa rekan-rekan yang sudah mendaftar kegiatan webinar ini ya. Ya, jadi memang ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan dari Jakarta Labs buat selain edukasi juga buat mensosialisasikan beberapa materi-materi terkait emerging teknologi dan juga terutama dalam hal cyber security ya. Ini memang salah satu bidang yang saat ini cukup banyak perusahaan membutuhkan dan juga beberapa perkembangan terbaru memang ini merupakan hal yang memang menjadi concern buat banyak orang, buat banyak organisasi, karena memang kalau kita lihat statistiknya, statistik cyber security yang ada saat ini memang setiap hari muncul jenis serangan-serangan baru, kemudian threat actor juga semakin mudah mempelajari hal-hal baru. Tapi di satu sisi kita mungkin sebagai user, sebagai mungkin di organisasi, mungkin teman-teman di sini juga ada yang bergelut pastinya di bidang IT, walaupun mungkin juga ada beberapa yang latar belakangnya non IT ya. Tapi memang kita tantangannya saat ini challenge dan juga kendala-kendalanya semakin besar gitu. Tapi bagaimana mengimplementasikan cyber security ini baik dari sisi personal maupun dari sisi organisasi. Nah, ini mungkin kita ulas di salah satunya di kegiatan kali ini. Kegiatan webinar ini untuk temanya saat ini kita merupakan beberapa pengembangan dari beberapa webinar yang lalu. Kalau di beberapa webinar dari Jakarta Lab sebelumnya kita lebih mengulas beberapa hal tentang cyber security, kemudian threat landscape yang ada saat ini seperti apa. Nah, di sini kita juga tidak hanya membahas fundamental cyber security-nya, tapi juga nanti kita ada sesi live demo juga. Dan juga kita memperkenalkan dari Jakarta Labs, kita punya environment simulation yang nantinya bisa digunakan buat teman-teman yang nantinya akan misalkan teman-teman mau gabung juga environment-nya seperti apa akan kita ulas, dan juga nanti di akhir sesi kita ada diskusinya singkat. Nah, ada yang menarik juga di webinar kali ini, jadi nanti kita ada quiz, short quiz. Short quiz-nya pendek, sebenarnya nggak cuma ini ya, hanya 5 pertanyaan aja. Nanti yang beruntung, teman-teman yang beruntung akan dapat voucher diskon sebesar 150.000 untuk pendaftaran course-nya Jakarta Labs yang rencananya dalam waktu dekat kita akan mulai lagi. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa ikut sampai akhir, ikut quiz-nya juga, jangan lupa. Kalau nanti siapa tahu bisa beruntung dan bisa berkesempatan untuk mendapatkan voucher potongan harga untuk course-nya Jakarta Labs. Ya, lumayan lah ya. Oke, kita saat ini ada peserta sejumlah sekitar 27 ya, ditambah saya dan instruktur Mike. Kita sudah gabung di webinar ini, jadi memang kita untuk webinar kali ini kita mengulas tentang bagaimana membangun cyber security defense yang fundamental, yang basic, caranya bagaimana dan kenapa itu penting. Jadi kita akan ulas beberapa hal terkait ini sampai dengan 2 jam ke depan. Jadi diharapkan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat chat atau nanti saat sesi diskusi kita juga bisa diskusi langsung. Jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan, teman-teman bisa langsung sampaikan lewat kolom chat ya selama webinar ini. Tapi nanti kalau sudah masuk sesi diskusi kita bisa langsung diskusi, bisa langsung dibuka mic-nya. Jadi kita diskusi terbuka di forum ini. Oke, mungkin saya mulai. Jadi perkenalan sekali lagi, saya Muhammad Endi Aziz dari Jakarta Labs. Saya cyber security instructor di Jakarta Labs. Kemudian kira masih 10 tahun lah
Di cyber security, saya sehari-hari sebagai aparatur sipil negara di sebuah lembaga, kemudian beberapa sertifikasi yang saat ini saya miliki, yakni Certified Information System Security Professional, kemudian Certified Hacking and Forensic Investigator, dan juga beberapa sertifikasi lain yang memang dibutuhkan buat menunjang karir di bidang cyber security. Jadi mungkin nanti teman-teman yang akan bergelut ke cyber security, mungkin saat ini juga ada beberapa yang mungkin ada beberapa yang fresh graduate, kemudian masih mencari arah akan memperdalam ilmu yang mana, akan berprofesi sebagai apa di organisasi, apakah di IT administrator atau di programmer dan juga sebagainya. Dan cyber security sih sebenarnya ini merupakan salah satu bidang yang memang sedang banyak dicari oleh organisasi, dan juga ini tantangan-tantangannya cukup banyak ilmu baru, dan juga nanti komunitasnya juga kita sudah mulai berkembang. Ada cyber security, cyber defense Indonesia, kemudian Indonesia Data Privacy Community, kemudian Indonesia Cyber Security Forum dan sebagainya. Jadi ini memang beberapa bidang yang saat ini sedang cukup banyak digeluti. Sebelum saya mulai, saya mau intro dulu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah buka website ini yang seperti yang ada di layar, haveibeenpwned.com. Jadi ini tulisannya memang begini ya, haveibeenpwned.com. Nah, ini situs apa? Situs Have I Been Pwned ini, situs ini memberikan informasi apakah data kita pernah ada yang dicuri atau tidak. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil gadgetnya kalau ada gadget lain mungkin atau di laptopnya bisa dibuka situsnya, kemudian diketikkan sesuai yang ada di layar haveibeenpwned.com. Nah, situs ini memberikan informasi apakah data kita pernah bocor atau tidak. Misalkan kita pernah daftar di suatu e-commerce ya, atau layanan situs tertentu, misalkan online shop dan sebagainya. Nah, apakah data pribadi akun kita yang pernah kita masukkan ke situs tersebut pernah bocor atau tidak? Karena dari beberapa pengalaman yang sudah ada saat ini, beberapa situs-situs besar penyedia e-commerce, kemudian fintech dan sebagainya, ini banyak nih yang bocor. Jadi mungkin teman-teman mau cek nih di kesempatan kali ini, karena berdasarkan data yang ada saat ini, jumlah akun yang sudah bocor saat ini yang terpublikasi ya, yang sudah direcord oleh website ini, jumlahnya nggak main-main, sebanyak 10 miliar akun. Dan website yang sudah bocor, yang datanya masuk ke dalam website ini, jumlahnya 479 ini ya, sejak yang saya buat ya, tapi mungkin datanya sudah berkembang saat ini. Jadi sebenarnya situs ini memberikan informasi kepada kita nih selaku user, selaku pengguna banyak layanan elektronik. Nah, kebetulan saya juga sudah pernah masukkan ke data sini dan beberapa akun saya bocor, termasuk beberapa e-commerce ya, e-commerce Indonesia, baik yang warnanya logonya merah ataupun yang warnanya hijau, itu dua-duanya ternyata masuk data saya pernah bocor dari dua situs ini. Nah, kalau sudah pernah bocor, terus apa nih yang kita lakukan? Jadi situs ini juga memberikan rekomendasi langkah-langkah mitigasi apa yang perlu kita lakukan kalau akun kita pernah bocor, terutama akun-akun yang memang diberikan oleh website ini, diinfokan lewat situs ini. Jadi segera mungkin kita ganti username dan password yang akun kita yang bocor. Nah, kemudian kalau memang diperlukan ada satu langkah tambahan seperti kita mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Misalkan kita harus aktifkan OTP ataupun token. Jadi yang biasanya dikirim lewat SMS ataupun misalkan kita ada aplikasi tertentu yang memang selain masukkan username sama password, kita juga harus masukkan informasi tambahan. Nah, ini gunanya untuk memperkuat supaya akun kita tidak bisa disalahgunakan oleh orang yang memang tidak berkepentingan. Nah, itu beberapa tips ya, mungkin nanti teman-teman bisa lakukan, dan nanti harapannya dari sini sebenarnya ini juga merupakan bentuk awareness kita, jadi jangan sembarangan kita memasukkan data pribadi kita, harus aware ini ya, hati-hatilah intinya.
Jangan sembarangan kita memasukkan nama, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya, karena belakangan cukup banyak kejadian-kejadian data breach atau data bocor, sehingga nantinya informasi-informasi akun ini diperjualbelikan. Nanti diperjualbelikannya di mana? Nah, nanti kita ulas lebih lanjut. Kenapa sih banyak threat actor atau hacker gitu ya? Saya membahasakannya ini threat actor, bukan hacker. Kalau threat actor ini ya intinya, kalau hacker itu sebenarnya istilah harfiahnya sebenarnya ada juga hacker yang baik, ethical hacker atau white hat hacker. Tapi memang konotasinya hacker ini sekarang jahat, padahal bukan. Jadi mungkin istilahnya saya lebih enak menggunakan istilahnya threat actor ya, aktor pengancam. Nah, oleh aktor pengancam nantinya informasi yang mereka dapatkan, yang mereka bobol itu diapain? Nah, itu nanti kita ulas lebih lanjut. Kalau kita lihat dari statistik yang ada saat ini, memang kita melihat kondisi Indonesia cukup cukup parah ya, kejadian-kejadian keamanan cyber yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat statistiknya, yang kebetulan ini saya rangkum dari situsnya IDCIRT. IDCIRT adalah Indonesia Security Incident Response Team yang ada di Badan Cyber dan Sandi Negara dari tahun 2017 sampai 2018. Jumlah serangan cyber yang ada di Indonesia ini cukup banyak. Ya, 230 juta ya, sangat-sangat banyak, dan mayoritas 50% diantaranya itu lebih, bahkan ini sumbernya adalah malware atau malicious software. Malware ini macam-macam, ada berupa virus, ada berupa ransomware, ada berupa trojan, dan sebagainya. Jadi memang aktivitas malware saat ini karena memang penggunaan smartphone, penggunaan laptop, penggunaan perangkat-perangkat elektronik sekarang saat ini semakin marak. Jadi memang kebanyakan para threat actor ini mereka menggunakan tools untuk melakukan serangan-serangan cyber, melakukan data breach ke organisasi, mendapatkan informasi-informasi penting yang ada di smartphone kita dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan tools. Dan kalau kita lihat juga statistik yang ada di sini, Indonesia termasuk negara dengan jumlah sebaran malware yang sangat besar. Sebanyak sampai dengan 22% ya, komputer yang ada di Indonesia ini secara rata-rata terinfeksi malware. Jadi bayangin, mungkin di organisasi kita ada sekitar 100, kita kelola 100 komputer, kemudian kalau kita lihat statistik yang ada di sini, 20% di antaranya itu bahkan terinfeksi malware, entah berupa virus, entah berupa trojan, dan sebagainya, atau bisa berupa adware, dan sebagainya. Jadi memang sebarannya sangat banyak, dan memang ini threat landscape-nya berkembangnya sangat-sangat cepat, bahkan sangat kompleks gitu ya, membuat kita sebagai pengelola IT di organisasi ini sulit sekali untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terhadap serangan-serangan atau jenis serangan-serangan cyber yang baru. Gitu. Jadi memang ini tantangan kita bersama, bukan cuma dari IT security professional, tapi juga semua organisasi mengalami kendala-kendala seperti ini. Jadi tugas kita buat pengelola IT, pengelola IT security di organisasi, tantangannya semakin besar. Nah, ini makanya perlu ada education gitu. Jadi setiap hari taktik dan prosedur yang digunakan oleh threat actor ini berbeda-beda dan berkembang sangat cepat. Jadi memang tuntutannya adalah kita juga bisa mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Teman-teman bisa buka situs yang ada di sini. Di sini saya memberikan contoh beberapa attack visualization ya. Jadi ini memberikan gambaran setiap detik itu perkembangan serangan cyber yang dilancarkan oleh threat actor ini. Setiap detik itu ada ratusan bahkan ribuan gitu. Nah, situs ini memberikan gambaran bagaimana pola serangan yang ada di dunia saat ini. Nah, mungkin kita buka ya salah satu ya, cyber map kaspersky.com. Sebentar, saya buka. Oke, di sini
Terlihat ya teman-teman cyber map-nya, cyber threat map-nya. Jadi ini gambaran singkat aja tentang perkembangan setiap detik ini. Memang kejadian serangan-serangan cyber ini memang ya threat actor-nya banyak sekali gitu. Bahkan mereka menggunakan tools untuk melakukan serangan-serangan cyber yang terotomatisasi gitu. Jadi bahkan ini nantinya data-data yang ada saat ini memang kita perlu mengumpulkan, misalkan kita mengelola IT di organisasi kita, dan data-data ini perlu kita kumpulkan sebaiknya dan dianalisa lebih lanjut serangan-serangan cyber apa yang berkembang dan yang masuk ke dalam organisasi kita. Nah, sebaiknya ini perlu kita lakukan sebagai security professional. Jadi kita bisa memetakan kira-kira serangan-serangan cyber apa yang sering masuk ke organisasi kita, dan juga nantinya dibuat mekanisme untuk membentengi diri organisasi kita supaya nantinya tidak data-data yang disimpan, kemudian sistem layanan yang kita jalankan itu juga bisa beroperasi secara normal. Ya, kira-kira ini memberikan gambaran singkat saja tentang cyber. Di sini nggak kelihatan ya, kurang kelihatan, tapi sebenarnya bisa kelihatan attack map-nya. Jadi titik-titik yang ada di sini, oke, saya buka yang lain dulu aja deh. Seperti ini nggak menggambarkan secara jelas kalau yang ini. FireEye. Oke, yang ini juga ini kejadian attack yang sedang terjadi juga ya. Jadi di sini ada titik-titik kuning yang sebarannya pun bisa kita lihat. Di Indonesia juga kejadian mungkin, tapi ini kalau di Indonesia yang kejadiannya botnet ya. Botnet dalam hal ini botnet ini adalah salah satu jenis malicious software. Jadi botnet ini mereka juga punya kemampuan untuk merekam data-data kita. Misalkan komputer kita kena botnet tadi, maka komputer kita sebenarnya dalam kendali si threat actor. Threat actor mau melakukan apa, itu tergantung dia mau diapakan komputer kita. Misalkan komputer kita mau digunakan untuk menyerang komputer yang lain, nah itu juga bisa. Jadi botnet ini sebenarnya ada robot network yang memang dirancang oleh si para threat actor ini untuk mereka menjalankan aksi-aksi serangan-serangan cyber yang mereka akan lakukan. Oke, mungkin ini sekedar contoh aja. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan ya teman-teman, langsung disampaikan aja lewat chat. Jadi mungkin kita nggak biar materinya tidak terlampau jauh, pertanyaannya masih relevan dengan materi yang sedang dibahas. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Presentasinya nanti kita share ya. Tadi ada pertanyaan, apakah presentasinya boleh di-share? Nanti kita share presentasinya, jadi teman-teman juga bisa mengikuti bahasan-bahasannya, materi-materinya. Kemudian nantinya juga teman-teman beberapa bahan yang ada di sini juga mungkin bisa dipraktekkan. Ini saya menampilkan beberapa situs ya. Jadi kenapa data yang ada, data-data elektronik yang disimpan di dalam sistem elektronik, di layanan-layanan elektronik, kenapa sih begitu berharga? Karena memang sebenarnya data is the new oil ya sekarang. Jadi berbagai layanan elektronik, berbagai perusahaan, mereka mengumpulkan data-data macam-macam, data pribadi, data perjalanan kita kemana, data-data tentang apa sih kesukaan ataupun preferensi dari setiap orang gitu ya, user-usernya dari suatu layanan elektronik tersebut. Jadi mereka berbondong-bondong merekam data-data kita, tapi itu dimanfaatkan buat apa? Macam-macam, tergantung bisnis modelnya. Dan ya salah satunya buat yang paling banyak untuk marketing ya, untuk tujuan memperjualbelikan suatu layanan-layanan lainnya. Jadi datanya dikumpulkan, tapi nantinya diolah sedemikian rupa, dan akhirnya data itu dianalisis dan juga dimanfaatkan untuk tujuan marketing. Misalkan
data kesehatan, kemudian data keuangan, dan sebagainya. Nah, implikasinya data-data yang sudah dikumpulkan di layanan elektronik ini juga diincar oleh para threat actor. Dan para threat actor ini juga mereka mengumpulkan data-data data-data yang ada di layanan elektronik ini nantinya mereka perjualbelikan lagi. Jadi kalau kita lihat di sini data yang kita kumpulkan sebenarnya misalkan ada suatu layanan elektronik di e-commerce ya. Di e-commerce itu biasanya ya macam-macam. Di situ ada informasi usernya, kemudian ada informasi sekarang sistem pembayarannya pun sudah integrate di dalam situ. Dan juga ada informasi kartu kredit dan sebagainya. Nah, beberapa informasi sensitif yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan finansial, ini di para threat actor ini mereka mengumpulkan data-data itu. Contohnya saya kartu kredit di sini, kartu kredit itu kalau dijualbelikan di dark web, jadi ada salah satu lingkungan ya, environment di mana para threat actor ini mereka memperjualbelikan data-data rahasia, data-data sensitif yang disimpan di berbagai layanan elektronik, namanya dark web. Dark web istilahnya mungkin kalau kita di lingkungan fisik seperti apa ya, sarang penyamun atau mungkin tempat berkumpulnya para kriminal lah gitu. Tapi kalau di internet ada namanya dark web, untuk masuk ke sana juga nggak gampang, nggak mudah. Kita harus pakai sarana khusus, pada umumnya menggunakan Tor gitu, jaringan VPN dan juga jaringan Tor, yang tujuannya nanti ketika kita terhubung ke sana, identitas si peselancar yang menggunakan Tor tadi nanti akan anonim. Makanya dark web ini jadi sarangnya para para cyber kriminal gitu. Karena di situ anonim semuanya. Sulit untuk melacak siapa yang berkumpul di dalam situ, bahkan di situ juga akhirnya banyak data-data pribadi, data-data ilegal yang diperjualbelikan. Dan juga nggak cuma data, di situ juga ada banyak macam-macam, ada barang-barang yang ilegal kayak senjata, kemudian narkotika dan sebagainya, barang-barang ilegal diperjualbelikan di situ. Dan di situ juga tempat bertransaksi para threat actor juga. Nah, di informasi kartu kredit yang disimpan atau diperjualbelikan di dark web ini, satu informasi itu harganya $10 rata-rata lah, secara kasar. Kalau kita sudah bisa masuk ke situ, nanti mungkin di lain kesempatan saya akan menemukan untuk masuk ke situ caranya bagaimana, dan kita bisa melihat informasi apa aja yang di dalam situ. Mungkin karena waktu di sini jadi kita nggak bisa berselancar di dark web ya. Nah, kalau kita lihat di sini satu informasi kartu kredit yang lengkap, di situ ada namanya, ada nomor kartu kreditnya, bahkan ada informasi sensitif seperti CVV card-nya gitu. Jadi kalau satu kartu kredit ini dia harganya $10, kalau si threat actor ini mereka bisa mendapatkan 70 juta katakanlah, 70 juta kartu kredit, informasi kartu kredit ini buat ilustrasi aja, maka dia untungnya ya besar sekali, 700 juta yang didapatkan oleh si threat actor itu kalau informasinya tadi laku dibeli sama threat actor yang lain gitu. Nah, contoh yang lainnya misalkan ada beberapa informasi lain seperti kalau di Indonesia itu kan ada informasi KTP, kemudian namanya siapa, emailnya di mana, alamatnya di mana, nomor teleponnya. Nah, ini juga diperjualbelikan kalau informasinya lengkap sampai dengan nomor KTP dan sebagainya, informasi-informasi pribadinya, bahkan nilainya juga lebih besar sampai dengan $100. Untuk satu informasi lengkap satu orang, satu individu. Jadi ketika itu dijual sebanyak 800.000 katakanlah, maka si threat actor ini juga dapat untung yang besar sekali sampai $80 juta ya. Ini dalam dolar, bukan dalam rupiah. Dan juga beberapa informasi lain yang memang ini menjadi concern kita bersama supaya kita jangan sembarangan nih memasukkan data-data pribadi kita ke dalam layanan-layanan elektronik yang memang sebetulnya juga kita harus lihat siapa yang menyediakan layanan elektronik itu, apakah dari penyedia yang kredibel, dari organisasi atau perusahaan yang kredibel, ataukah mungkin perusahaan yang mungkin ya abal-abal gitu ya.
maka kita perlu lebih waspada. Dan nggak menutup kemungkinan bahkan beberapa situs-situs yang besar pun seperti e-commerce yang ada di Indonesia, nah itu mereka pun bocor juga gitu. Jadi walaupun mereka sudah kredibel, tapi tetap suatu serangan-serangan cyber itu kadangkala memang nggak bisa dibendung gitu. Nah ini juga buat kewaspadaan kita bersama. Berikutnya ini juga kenapa data-data korporat, kalau tadi data-data pribadi ya, data pribadi yang kita masukkan di dalam sistem-sistem elektronik, kalau ini merupakan data korporat. Dan kalau kita lihat data-data korporat ini juga, kalau kita lihat indikator-indikator yang ada di sini, data-data korporat ini juga banyak juga yang menjadi sasaran para threat actor, terutama kalau dia institusi finansial. Nah itu bank atau fintech, kan di dalam situ ada uang gitu, walaupun bentuknya elektronik tapi tetap saja itu merupakan nominal uang yang memang nantinya pasti bisa dikonversi ke dalam yang bentuknya fisik gitu. Jadi para threat actor ini mereka industri finansial ini merupakan salah satu industri yang memang paling sering dijadikan target oleh para threat actor ini. Kalau kita lihat kenapa sih organisasi juga banyak yang masih kebobolan dan juga nggak bisa membendung serangan-serangan cyber yang ada saat ini. Jadi memang kebanyakan para threat actor ini mereka seringkali melakukan serangan-serangan cyber ini cepat sekali. Bahkan hitungan detik itu bisa dilakukan. Namun kita mungkin di organisasi seringkali kita nggak bisa mendeteksi dengan baik. Misalkan serangannya terjadi katakanlah ya seringkali malam gitu ya. Nah, tapi kan malam-malam mungkin nggak ada nih organisasi di perusahaan kita yang melakukan monitoring bahwa ada suatu threat actor yang ternyata mereka berhasil masuk ke dalam jaringan di organisasi gitu. Jadi seringkali memang kita telat melakukan respon terhadap serangan-serangan cyber yang masuk. Dan juga kalaupun sudah terjadi, maka ya datanya keburu dicuri gitu ya. Tapi kita nggak bisa membendung ataupun menangkal secara cepat. Nah ini yang seringkali terjadi juga. Dan beberapa unsur-unsur lain kenapa banyak terjadi cyber attack atau cyber breach ini juga karena memang banyak user-user ataupun operator-operator administrator yang memang mereka sebenarnya juga masih kurang diedukasi terkait pentingnya cyber security, dan juga beberapa hal lain seperti jarang nih perusahaan melakukan audit secara rutin, misalkan hanya setahun sekali gitu ya. Mungkin setahun sekali juga udah untung lah ya gitu. Banyak hal begitu. Jadi audit itu memang salah satu proses yang harus dilakukan secara rutin untuk menilai apakah sistem kita itu masih layak atau tidak. Apakah ada vulnerability jenis baru, kerentanan-kerentanan jenis baru yang mungkin ada di organisasi kita. Mungkin saat ini kemarin kita punya aplikasi baru dan sudah pentest, sudah diuji keamanannya gitu. Tapi 3 bulan kemudian, apakah sistem yang sudah dilakukan pengujian tadi apakah masih layak atau tidak? Bisa jadi sudah tidak layak lagi karena suatu komponen-komponen yang digunakan di aplikasi itu kan berkembang. Bisa jadi nanti komponennya ditambah ataupun mungkin yang tadinya tidak ada kerentanan tapi sekarang sudah ada kerentanan tertentu yang ada di komponen-komponen di sistem IT kita gitu. Jadi ini merupakan kegiatan yang audit dan juga pengujian keamanan ini merupakan kegiatan yang nggak boleh nih nggak dilakukan hanya sekali 2 kali. Ini harus merupakan kegiatan yang proses yang memang harus kita lakukan secara rutin, mungkin 6 bulan sampai setahun sekali paling minimal, dan juga nantinya kita dari situ kita bisa tahu kira-kira kerentanan-kerentanan apa saja yang memang masih ada di organisasi kita atau di perusahaan kita. Jadi tanpa adanya audit, tanpa adanya pengujian keamanan, kita nggak mungkin kita tahu bahwa ada komponen-komponen tertentu di organisasi kita yang mungkin rentan. Dan beberapa contoh kasus seperti saya ambil dari beberapa contoh yang besar-besar ya, mungkin di Indonesia nggak termasuk ini, tapi
ya ada beberapa kasus yang ada di Indonesia, walaupun kerugiannya memang agak sulit dikuantifikasi. Tapi beberapa pengalaman dari beberapa organisasi yang ada di dunia, ini bahkan kerugiannya tidak main-main. Di National Bank of Bangladesh ini bank sentralnya Bangladesh lah ya, namanya Bank of Bangladesh ini, mereka 2016 yang lalu mereka pernah kehilangan uang 81 juta dolar atau mungkin sekitar kalau dirupiahkan 1,7 triliun lah ya. Mereka kehilangan uang sebesar itu karena dicuri oleh threat actor. Uangnya ditransfer dan ke tempat lain dan berhasil digelapkan. Dan yang mentransfer itu pun mereka ada penadahnya gitu. Dan penadahnya ternyata menggunakan akun-akun palsu. Sehingga sulit melacak kemana larinya si uang yang sudah dicuri ini. Dan mereka threat actor ini mereka juga mereka smart juga untuk memilih korbannya, karena yang mereka serang itu, yang mereka targetkan adalah negara-negara atau mungkin lembaga-lembaga yang memang kontrol terhadap cyber security-nya lemah. Ya, di tahun 2016 yang lalu memang Bank of Bangladesh ini termasuk walaupun mereka central bank gitu ya, walaupun mereka bank sentral di negara tersebut, tapi ternyata kendali-kendali cyber security-nya mereka masih lemah. Dan dari kejadian itu mereka belajar banyak, bahkan membuat beberapa organisasi-organisasi baru, termasuk tim cyber security incident di negara tersebut dibuat setelah kejadian ini. Dan beberapa jenis organisasi lain yang contohnya di Yahoo, ini mereka juga mereka kehilangan atau datanya sejumlah 3 billion, ini 3 miliar usernya dicuri. Dan juga Sony juga pernah mengalami kejadian di mana film-film yang mereka belum produksi itu mereka bocor, dan intellectual property dan sebagainya mereka bocor semua ke tangan threat actor yang akhirnya menyebabkan kerugian sebesar 170 juta dolar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa tahapan di mana para threat actor ini mereka melakukan serangan. Mereka melakukan intrusi ke dalam sistem yang menjadi target mereka. Di sini kalau kita lihat statistiknya, serangan-serangan cyber yang dilakukan oleh para threat actor ini, ya ada yang memang itu merupakan serangan-serangan yang tertarget, artinya si threat actor ini sudah menargetkan serangan-serangan yang mau mereka lakukan, atau salah satu yang cukup jitu juga sebenarnya serangan-serangan cybernya lewat tools-tools tertentu seperti virus, ransomware. Nah, ini mereka melakukan serangannya itu menggunakan opportunistic gitu, menggunakan disebar aja malware-nya, virusnya, ransomware tadi disebar menggunakan spam atau lewat sarana-sarana lain yang mereka memang gunakan untuk membroadcast attack tadi. Jadi nanti siapa yang menerima malware tadi, yang membuka dan menerima tadi, mereka kena gitu. Jadi cukup banyak juga secara presentasi ini nggak jauh beda nih. Yang targeted attack ini sebesar 55%, yang opportunistic attack ini sebesar 45% secara statistik. Dan langkah yang digunakan oleh para threat actor ini juga paling banyak ternyata berdasarkan temuan yang ada dilakukan kajian oleh F-Secure. Dalam hal ini saya ambil datanya, 52% cyber security incident itu di latar belakangi atau salah satu untuk supaya si threat actor ini bisa mengenali si korbannya, yang digunakan adalah metode social engineering. Jadi seakan-akan si threat actor ini mengirimkan email, katakanlah mengirimkan email yang seakan-akan dia urgent. Nah, sehingga si korbannya ini yang membuka, nanti dia mengklik ataupun membuka link yang ada di email tersebut, sehingga nantinya terpasang suatu malware yang ada di dalam situ, yang terbuka, yang dia buka. Jadi nanti komputer korban dia langsung kena si virus tersebut.
Dan juga ada beberapa teknik-teknik lain yang contohnya yang paling besar juga adalah external exploit gitu. Jadi exploit ini sebenarnya merupakan kerentanan-kerentanan yang memang ada di sistem kita. Misalkan kalau kita punya website itu kan pasti kita ada komponen-komponen pendukungnya nih, ada web servernya, ada aplikasinya. Nah, komponen-komponen itu biasanya punya kerentanan-kerentanan tertentu yang memang si para threat actor ini mereka jeli untuk melihat kerentanan-kerentanan yang ada di sistem kita. Jadi mereka menggunakan tools berupa exploit untuk akhirnya bisa membobol website yang kita operasikan tadi. Dan kalau kita lihat di sini beberapa tahapan yang dilakukan oleh para threat actor ini mulai dari preparation, kemudian proses sebentar. Jadi kalau kita lihat di sini tahapannya sebenarnya tahapan untuk melakukan attack-nya juga simple ya. Dari para threat actor ini mereka dengan sangat jeli. Mereka itu biasanya kalau yang memang threat actor ini merupakan orang-orang yang terstruktur, mereka pasti akan melakukan vulnerability research gitu. Jadi mereka melakukan penelitian dulu terhadap targetnya. Nah, si targetnya ini dia mengoperasikan websitenya versi berapa, kemudian komponen-komponen apa yang dipakai. Nah, mereka melakukan penelitian. Para threat actor ini melakukan penelitian terhadap korbannya dulu. Di sini tahapannya namanya planning and vulnerability research. Kemudian kalau mereka sudah tahu profil dari si targetnya seperti apa, mereka akan membuat malware atau tools-nya sendiri itu, tools yang mereka gunakan untuk disesuaikan dengan profil kerentanan yang digunakan, dimiliki oleh targetnya, oleh korbannya. Nah, setelah itu mereka mendeliver atau mengirimkan dan melakukan serangan terhadap si korbannya. Dan ini biasanya memang proses preparation atau proses persiapan mereka melakukan serangan memang cukup lama, entah berhari-hari sampai dengan bahkan ada yang beberapa bulan gitu. Sampai dengan nantinya ketika si serangan cybernya ini sendiri sebenarnya proses eksekusinya cepat sekali. Kalau malware-nya ternyata sudah sampai sudah sampai di korban, proses eksploitasinya sebenarnya hitungannya detik dan nggak perlu berlama-lama sampai dengan nantinya malware-nya bisa masuk ke dalam sistem dan melakukan hal-hal yang memang menjadi tujuan si para threat actor-nya yang di belakang sini yang cybercrime activities dan goal achievement. Jadi memang ini tergantung apa motif para threat actor-nya, apakah mereka mau mencuri data-data sensitif atau mereka mau mencuri melakukan fraud atau mencuri data-data finansial yang ada di dalam sistem korbannya dan sebagainya. Jadi macam-macam. Tapi yang kita jadi catatan sebenarnya di sini adalah proses persiapan ini memang umumnya tahapannya cukup lama dan si threat actor ketika mereka sudah menargetkan suatu korbannya ini biasanya mereka akan memetakan satu persatu kerentanan apa yang dimiliki oleh si targetnya. Kemudian setelah mereka tahu, bahkan serangan cyber yang dilaksanakan pun sebenarnya itu nggak makan waktu lama, bahkan menit ataupun mungkin beberapa jam saja. Dan setelah itu terjadi, baru mereka si threat actor ini pastinya mereka menyembunyikan jejak-jejak mereka supaya mereka nggak dengan mudah terdeteksi oleh kontrol-kontrol atau perimeter yang ada di organisasi. Dan mungkin teman-teman nanti saat ini bekerja di industri apa gitu, ini ada beberapa statistik yang bisa kita jadikan acuan. Kalau teman-teman bekerja di industri finansial, nah mungkin perlu siap-siap gitu ya, karena berdasarkan statistik ya, perusahaan yang bergerak di finansial ini paling sering dijadikan target oleh para threat actor ya sekitar 19%. Baru nanti di bagian manufacturing, kemudian di industri telekomunikasi ini yang sebagainya. Tapi yang teman-teman yang bekerja di finansial ini yang paling rentan dan yang paling menjadi sasaran para threat actor. Nah, kalau kita lihat juga secara statistik,
dan juga ekosistem yang ada di threat actor ini, mereka nggak bekerja sendirian. Para threat actor ini seringkali dalam melakukan serangan cyber itu mereka bekerja sama satu sama lain yang lainnya. Dan kalau kita lihat juga mereka itu dalam melakukan serangan cyber itu ada sistem transaksinya juga nih gitu. Jadi kalau kita lihat di sini yang bagian spammers nih ya contohnya, untuk mengirimkan email sejumlah 1.000 email untuk menyebarkan tools-toolsnya tadi, menyebarkan link phishing ataupun menyebarkan virus tadi kan biasanya lewat email. Nah, untuk mengirimkan ke 1.000 email itu para threat actor itu nggak perlu bayar mahal-mahal. Untuk mengirim 1.000 email cost-nya cuma $1 sampai $4 doang. Jadi ini menggambarkan sebenarnya nggak mahal-mahal banget nih untuk membuat serangan-serangan cyber ini. Jadi memang ini merupakan ini yang jadi catatan juga bahwa di organisasi ini juga buat tidak hanya buat para IT administrator tapi juga user-user IT yang lain. Karena memang seringkali pasti kita mendapatkan email-email yang sebenarnya tujuannya ini ada kaitannya sama serangan-serangan cyber yang memang dilakukan oleh para threat actor. Jadi memang kita perlu lebih waspada karena untuk ngirimin ke 1.000 email aja cost-nya nggak besar gitu. Jadi bayangkan mungkin nantinya broadcast-nya juga apalagi untuk threat actor yang memang dia punya modal yang cukup, pasti dia akan menyebarkan ke sejumlah target yang memang jauh lebih banyak. Kemudian kalau kita lihat juga beberapa tools lain, misalkan mereka nggak punya kemampuan untuk membuat malware tertentu, malware yang mungkin cukup canggih gitu ya. Nah, mereka bisa bekerja sama ke pembuat malware yang memang cost-nya bahkan ada yang gratis sampai dengan yang mungkin malware yang cukup canggih gitu. Harganya sampai sekitar $20.000 kalau yang canggih. Dan biasanya malware ini macam-macam. Ada yang tujuannya kayak seperti Trojan itu mereka memang didesain untuk mencuri data-data pribadi maupun data-data sensitif yang ada di personal komputer kita ataupun di organisasi. Dan beberapa malware yang canggih itu juga mereka bisa punya kemampuan untuk memanipulasi transaksi di online banking dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan ekosistem yang saat ini ada di cyber criminal. Jadi mereka nggak bekerja sendirian, bahkan kalau si threat actor ini minta tebusan, ada money mules atau jaringan penadah gitu ya. Jadi kalau mereka minta uang sejumlah tertentu ke korban yang kena cyber attack-nya misalkan kayak ransomware. Nah, ini mereka kan si threat actor-nya minta sejumlah uang. Nah, si threat actor ini mereka kerjasama dengan aktor si money mules itu pencuci uang lah. Jadi mereka si money mules ini mereka punya mereka membuat identitas palsu sehingga nantinya uangnya yang dikirimkan itu dikirimkan ke identitas palsu itu. Jadi nantinya bisa diambil oleh si threat actor ini tanpa terdeteksi karena identitasnya palsu. Dan biasanya mereka juga ada tarif tertentu gitu ya oleh si money mules tadi. Jadi ini kira-kira menggambarkan beberapa ekosistem cyber criminal yang ada di luar sana ya, dan mereka nggak bekerja sendirian. Dan kita juga di organisasi sebaiknya kita juga punya kemampuan untuk menangkal serangan-serangan jenis ini. Jadi kalau cyber criminal ini kerjasama, ya pasti di organisasi kita juga harus punya postur yang lebih baik buat cyber security kita semakin baik dan bisa mendeteksi serangan-serangan cyber yang mungkin masuk ke organisasi kita. Berikut juga beberapa ilustrasi yang ada di serangan cyber yang ada di ini contohnya yang di Bank of Bangladesh ya. Jadi runtutannya seperti ini, tapi mungkin mohon maaf saya nggak menjelaskan satu persatu yang ada di sini karena waktunya terbatas. Nanti kalau dijelaskan satu persatu waktunya habis, tapi nanti slide ini akan kita share ke teman-teman dan teman-teman mungkin kalau penasaran bisa cari literatur lebih jauh karena memang ini salah satu contoh yang menarik dan juga menggambarkan kompleksitas
kemampuan para threat actor ini mereka canggih banget nih, bahkan mereka membypass two-factor authentication yang ada di bank. Jadi beberapa teknologi yang ada di perbankan itu salah satunya adalah sistem SWIFT. Sistem SWIFT ini biasanya memang digunakan untuk melakukan transaksi antara perbankan. Dan juga di Central Bank of Bangladesh ini kan sebagai bank sentral, mereka melakukan pengumpulan transaksi yang ada di negara tersebut untuk dikirimkan ke negara lain. Jadi memang transaksinya pasti transaksi besar sekali gitu. Dan dan sistem itu sebenarnya sudah punya kontrol-kontrol ataupun sistem pengamanan yang cukup baik. Hanya saja memang si threat actor ini mereka dengan cara mereka bisa membypass beberapa perimeter-perimeter yang memang sudah diterapkan. Misalkan kayak mereka di Swift ini mereka menggunakan token untuk memvalidasi transaksinya, bahkan token itu di-bypass. Ada komponen baru yang ditanam di sistemnya si korban di Bank of Bangladesh ini, sehingga si threat actor ini punya kemampuan untuk membypass transaksi dan tidak terdeteksi oleh IT administrator yang ada di Bank of Bangladesh. Mungkin itu gambaran singkat tentang kejadian pencurian data yang bisa dibilang pencurian ini termasuk pencurian paling besar di industri finansial. Nah, kemudian bagaimana kita di organisasi membangun postur keamanan cyber yang memang harus mau nggak mau kita harus punya nih. Di cyber security sebetulnya ada beberapa kerangka kerja yang bisa kita gunakan. Beberapa contoh IT security framework yang biasa jadi acuan, contohnya adalah ISO 27001. Nah, mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan audit information security atau mungkin di perusahaannya memang harus compliance ke standar ini ya. Memang ini salah satu standar yang memang menjadi acuan banyak pihak. Dan juga di beberapa industri, bahkan ISO 27001 ini sudah mandatori atau sudah wajib diterapkan. Nah, tapi memang ini pendekatannya merupakan pendekatan yang sifatnya holistik. Mulai dari harus disiapkan, tidak hanya melihat dari sisi teknikalnya saja. Harus ada firewall, harus ada penerapan password yang baik, harus ada antivirus. Nggak cuma itu aja, nggak cuma dari pendekatan secara cyber security secara teknikal, tapi juga dari sudut pandang yang lain, seperti harus ada kegiatan awareness terhadap SDM yang ada di organisasi, harus ada siapa nih penanggung jawab information security yang ada di organisasi, policy-nya seperti apa, harus ada prosedur-prosedur yang menunjang. Kemudian kalau ada cyber security incident, siapa yang bertanggung jawab, siapa timnya, dan sebagainya. Jadi ini ISO 27001 merupakan salah satu standar yang memang sifatnya cukup holistik untuk diterapkan. Kemudian ada beberapa standar lain seperti CIS, Critical Security Control, ini dikembangkan oleh komunitas yang memang profesional di bidang cyber security, dan cukup banyak juga yang menerapkan kerangka kerja ini karena sebenarnya CIS ini melengkapi kerangka kerja yang sudah ada. Dan sebenarnya juga CIS ini nantinya bisa membantu organisasi kira-kira mulai dari mana nih gitu. Organisasi menerapkan cyber security karena CIS ini memberikan beberapa panduan yang sifatnya dari yang tahapan paling fundamental, kemudian lanjut ke yang intermediary sampai dengan yang advance. Dikembangkan oleh SANS Institute dan juga cukup banyak organisasi yang menerapkan ini. Termasuk di organisasi di Indonesia juga beberapa seperti di perbankan, sebenarnya mereka juga sudah mulai mengadopsi kerangka kerja yang CIS Security Control ini. Ada beberapa contoh lain seperti yang NIST Cyber Security Framework, ini juga jadi acuan, hanya saja memang ini merupakan acuan yang dipakai di Amerika kebanyakan. Ini beberapa tentang IT Security Framework, dan ini contoh sedikit yang di ISO 27001. Jadi ISO 27001 ini item bagaimana kita mengamankan IT security yang ada di organisasi. Di sini cukup holistik pendekatannya, ada 114 kontrol yang dibagi ke dalam 14 grup atau bidang.
Dan nantinya organisasi perlu satu persatu, mungkin tidak semuanya ya, mungkin tidak semuanya harus sesuai dengan kontrol ataupun checklist yang ada di sini, tapi dilihat prioritasinya. Tapi mayoritas memang untuk mengadopsi ISO 27001 dan mendapatkan sertifikasinya memang kita harus spesifik ruang lingkupnya seperti apa, ruang lingkup yang mau diterapkan di mana. Misalkan kita mau mengimplementasikan di satu layanan tertentu, misalkan di website kita dulu, atau mungkin nanti bertahap kita setelah di website, di sistem ataupun di komponen-komponen di IT yang lainnya. Nah, ini memang bisa diatur ruang lingkupnya mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang mungkin nantinya bisa berkembang. Dan kelebihannya di ISO 27001 ini karena memang sifatnya universal, jadi ini bisa diterapkan di organisasi dengan banyak bidang. Jadi tidak terbatas hanya organisasi-organisasi tertentu, tapi memang kerangka kerja ini memang didesain untuk bisa diterapkan di berbagai organisasi, tidak memandang dia ada di bidang apa. Dan di Indonesia cukup banyak yang sudah comply juga ke ISO 27001, tapi memang beberapa industri tertentu saja yang memang sudah mandatori seperti industri keuangan dan yang memang sifatnya safety, misalkan kayak di oil and gas ini beberapa sudah ISO 27001. Kemudian beberapa kerangka kerja lain, ya ini yang CIS, Security Control. CIS ini membagi ke dalam 3 tahapan besar, yakni di tahapan basic, foundational, sampai dengan organizational. Jadi CIS Security Control ini memang dibuat oleh para information security professional yang memang tergabung di komunitas pembuatnya ini ya. Dan mereka membagi kira-kira mulai dari mana nih sebaiknya organisasi menerapkan cyber security. Mereka membagi ke dalam beberapa tahapan, yang basic, kemudian yang foundational, sampai dengan yang organizational. Jadi mereka sudah membagi apa yang paling fundamental lebih dahulu, dalam hal ini yang basic gitu. Jadi kalau contohnya yang basic ini kita harus mulai menginventarisasi dan melakukan pengamanan hard itu yang pertama. Kemudian setelah hardware, kita jangan lupa juga software asetnya. Dan yang ketiga, continuous vulnerability management. Jadi kita memetakan, kita mengidentifikasi kerentanan-kerentanan apa yang ada di organisasi secara rutin. Nah, ini tahapan-tahapan yang memang secara fundamental perlu dilakukan oleh organisasi. Dan beberapa expert bahkan mereka menyatakan bahwa kalau kita bisa menerapkan tiga tahapan yang paling fundamental ini, maka sebenarnya organisasi bisa meng-counter ataupun memitigasi serangan-serangan cyber yang memang seringkali datang dari internet. Karena memang tahapan-tahapan yang di basic ini sebenarnya adalah tahapan yang memang digunakan dan seringkali memang ini kerentanan-kerentanan yang memang seringkali organisasi lupa. Dan serangan-serangan cyber ini muncul karena nggak menerapkan kontrol-kontrol perimeter yang ada di basic ini, di tahapan basic ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengadopsi security control ini merupakan tahapan langkah praktikal juga buat organisasi. Jadi mereka sudah membuat checklist-nya, dan nanti kalau teman-teman memperdalam terkait ini juga ada beberapa literaturnya, tahapan-tahapan checklist-nya yang bisa diadopsi. Kemudian mungkin ada pertanyaan nih dari banyak orang gitu. Kita harus mulai dari mana nih kalau kita lihat threat landscape yang berkembang saat ini, dan juga sebetulnya juga sudah ada beberapa acuan kerangka kerja untuk membangun cyber security di organisasi kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada ISO 27001, ada CIS Security Control. Tapi kita harus mulai dari mana nih? Nah, pertanyaan seperti ini seringkali muncul dari teman-teman bahkan yang sudah pengalaman sekalipun gitu. Teman-teman yang cyber security engineer di organisasi, mereka bingung nih dengan perkembangan threat landscape yang sangat cepat seperti saat ini, kita harus mulai dari mana? Nah, kalaupun kita sudah menentukan titik kita mau mulai dari mana, apakah langkah-langkah tersebut sudah tepat buat organisasi kita? Kemudian sejauh mana atau sedalam apa kita harus menerapkan praktek-praktek pengamanan tersebut? Nah, misalkan
Contohnya saja kalau kita mulai dari kita melakukan vulnerability assessment atau melakukan pentest di seluruh aplikasi kita yang ada di perusahaan kita. Nah, apakah itu cukup? Apakah itu sudah bisa memitigasi kalau kita hanya melakukan VA saja, dan seberapa sering nih kita harus melakukan VA, vulnerability assessment tadi. Nah, pertanyaan tersebut perlu kita jawab supaya kita tidak perlu membuang effort yang sangat besar ya buat organisasi, karena memang kita perlu menjawab secara tepat. Dan beberapa kerangka kerja tadi sebenarnya seperti yang ada di CIS Security Control tadi sebenarnya cukup menjawab kita dulu, kemudian seberapa besar kita effort yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan praktek-praktek tersebut. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dan juga kita harus lihat juga aset-aset kritikal apa yang penting buat organisasi kita. Jangan kita semua aset gitu ya, tapi kita harus lihat prioritasi dulu mana aset-aset yang paling penting. Karena justru aset-aset yang paling penting itulah yang harus diamankan. Mungkin yang less important, mungkin itu yang nomor sekian lah ya. Atau mungkin kita bisa bertahap. Tahun ini kita bisa mulai dari aset-aset yang kritikal dulu, kemudian yang medium mungkin kita bisa lakukan di tahun depan katakanlah. Dan tahapan-tahapan seperti ini memang harus kita lakukan mau nggak mau, dan sebaiknya memang di setiap organisasi tentunya perlu ada orang-orang yang memang bertanggung jawab secara khusus buat nangani cybersecurity ini. Nah, berangkat yang ada di layar sebenarnya semacam rangkuman lah ya. Rangkuman dari beberapa praktis tentang cybersecurity yang esensial ini, kalau kita rangkum ada beberapa hal, ada 3 kita setidaknya. Di mana ini adalah langkah fundamental yang dilakukan secara bertahap, dan sebaiknya teman-teman di sini yang mungkin sudah berkecimpung hardware dan software di organisasi. Di sini tahapan yang essential practice yang nomor 1 ya. Tanpa kita kelola dengan baik, maka kerawanan-kerawanan yang ada di aset IT kita itu bisa dieksploitasi dengan mudah oleh para threat actor. Dan juga yang kedua, setelah kita kelola dengan baik, tentunya kita perlu menerapkan tambalan-tambalan keamanan atau security patch gitu. Jadi tentunya kita kalau punya software, punya hardware, pasti ada tambalan-tambalan keamanan yang memang itu harus secara rutin diterapkan. Nggak mungkin kita punya aplikasi tapi nggak ditambal gitu ya, karena pasti dengan adanya perkembangan IT yang memang berkembang sangat cepat, pasti ada tambahan-tambahan keamanan yang mungkin 6 bulan yang lalu masih aman nih, masih aman komponen kita. Tapi sekarang bisa jadi ada threat actor ataupun security researcher yang memang menemukan kerentanan-kerentanan di komponen IT kita, dan itu harus kita tambal. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga jangan lupa melakukan monitoring dan melakukan analisa terhadap security log atau catatan-catatan sistem yang ada di organisasi kita. Jadi ibaratnya mungkin kalau sudah ada satpam, kemudian kita sudah punya kunci gembok yang bagus gitu ya. Tentu tetap ada sebaiknya tetap ada security monitoring yang itu perlu diterapkan. Jadi setidaknya kalau ada kejadian-kejadian yang memang kejadian-kejadian yang memang urgent, kita bisa melakukan pemantauan dan melakukan deteksi dini untuk mencegah hal-hal yang memang kita hindari. Jadi kalau ada maling masuk, setidaknya kalau kita lakukan monitoring dan kita analisa security log yang sudah ada, maka kita bisa mendeteksi sedini mungkin kalau ada threat actor yang memang berusaha masuk dalam aset di IT kita.
Mungkin ini sedikit ulasan singkat tentang praktis yang nomor satu. Ya, prakteknya seperti apa nih kita dalam mengamankan hardware, software, dan juga yang tidak kalah penting kita juga harus amankan akun-akun yang memang dia punya privilege ataupun dia akun-akun yang bisa melakukan mengendalikan aset-aset IT kita. Dalam hal ini akun-akun milik administrator. Nah, di organisasi seringkali kita punya aset IT yang nggak sedikit gitu. Pasti banyak lah aset IT yang kita kelola gitu. Dan seringkali kita nggak punya inventarisasi atau gambaran lengkap dan akurat tentang aset IT yang kita kelola. Karena di organisasi kan kita pasti punya ya ratusan, puluhan atau bahkan ratusan jumlah workstation, jumlah aplikasi yang kita kelola dan sebagainya. Nah, seringkali fokusnya hanya pada perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi server-server penting saja, padahal yang dimanfaatkan oleh para threat actor ini adalah salah satunya adalah aset-aset komputer workstation yang dimanfaatkan nih oleh para threat actor untuk menjadi batu lompatan sehingga mereka bisa masuk dulu ke suatu organisasi dan komputer workstation yang ada di organisasi itu jadi batu lompatan. Nah, di beberapa kasus terjadi seperti itu. Jadi mereka nggak langsung menyerang ke aset-aset penting seperti yang ada di server, tapi mereka membuat batu lompatan dulu ke dalam komputer workstation yang mungkin rentan, kemudian baru mereka melakukan serangan-serangan dari dalam. Nah, kemudian kita juga harus punya inventarisasi ke hardware yang kita kelola. Software-softwarenya juga harus diperbarui karena seringkali threat actor ini memanfaatkan kerentanan-kerentanan yang ada baik di hardware maupun di software. Nah, ini beberapa tools yang memang menunjang buat melakukan pengamanan yang ada di software maupun hardware. Ini juga diberikan contohnya ya, seperti kalau kita mau melakukan inventory management, kemudian kita melakukan tracking versinya apa yang dipakai. Nah, ini beberapa tools seperti AlienVault, OSIM, Spiceworks, dan FOG, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian essential practice yang kedua, di sini kita juga melakukan continuous management of security vulnerability. Jadi kita perlu melakukan memetakan apakah ada kerentanan-kerentanan tertentu di aplikasi yang kita kelola. Jadi pemetaan ataupun identifikasi terhadap komponen-komponen IT kita ini sebaiknya dilakukan secara teratur. Karena memang kerentanan-kerentanan komponen-komponen IT ini kan pasti berkembang. Dan saat ini bisa jadi 6 bulan yang lalu komponen yang sudah kita tes mungkin nggak ada masalah. Tapi hari ini mungkin sudah ada nih kerentanan-kerentanan tertentu di aplikasi kita. Karena komponennya kan pasti berkembang. Apakah itu ada penambahan di modul tertentu, ada penambahan halaman-halaman ataupun web page yang baru, ataupun mungkin ada yang sebelumnya tidak ditemukan kerentanan, tapi hari ini ditemukan kerentanan karena teknik-teknik kan berkembang, teknik-teknik hacking itu kan berkembang. Dan ini cara untuk melakukan beberapa tools yang bisa menunjang seperti Nessus, kemudian OWASP Z Application Proxy, dan OpenFast, Bluetooth, dan sebagainya. Dan ini alat-alat ini bisa kita gunakan untuk melakukan pentest terhadap organisasi kita. Kemudian yang praktek yang terakhir, kita juga perlu melakukan monitoring dan menganalisis catatan-catatan sistem yang ada di organisasi kita. Ya ibaratnya CCTV gitu ya. Kalau di suatu komplek perumahan yang baik, pasti di situ ada CCTV yang dimonitor oleh satpam yang memang mereka secara 24 jam mereka memantau apakah ada orang-orang yang tidak dikenal, apakah ada orang-orang yang mencurigakan, ataupun mungkin kendaraan yang tidak dikenal dan tidak teridentifikasi masuk ke dalam komplek perumahan gitu ya. Mungkin itu analoginya. Nah, semakin cepat kita bisa mendeteksi potensi-potensi orang yang ilegal akses tadi, maka kita bisa sesegera mungkin menghindari kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan. Nah, sebelum mereka melakukan aksi-aksi tertentu yang memang nantinya ada implikasi negatif, maka kita bisa dengan melakukan monitoring dan
menganalisa catatan-catatan sistem ini, kita bisa melakukan identifikasi secara dini. Kalau kita lihat industri keamanan cyber di Indonesia saat ini merupakan ilmu yang memang banyak sedang dibutuhkan oleh banyak organisasi. Dan kalau kita lihat beberapa survei kajian yang dilakukan oleh beberapa entitas di sini seperti Frost and Sullivan, nah ini menggambarkan bahwa cybersecurity ini memang salah satu bidang yang cukup banyak dibutuhkan. Tidak hanya buat startup, tapi juga organisasi-organisasi seperti yang memang sudah lebih dulu berkembang, ini membutuhkan cybersecurity. Karena apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak perusahaan yang memang melakukan inisiatif transformasi digital, dan juga cybersecurity ini dibutuhkan untuk mengawal, memastikan bahwa risiko-risiko cyber ini bisa dimitigasi dengan baik. Jangan sampai organisasi mau melakukan transformasi digital, menerapkan sistem IT di perusahaannya, di organisasinya, tapi nggak dibarengi dengan pengamanan yang baik. Maka pasti nantinya akan ada risiko-risiko yang memang mereka hadapi. Terutama ada ya entah mulai dari yang paling sederhana seperti website defacement, misalnya websitenya diganti tampilannya, atau kena virus, kena ransomware, dan sebagainya. Nah, ini menggambarkan beberapa kebutuhan cybersecurity di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang nantinya mau berkarir di bidang cybersecurity, ada beberapa, mungkin ini opsi saja ya, kita memberikan gambaran secara umum saja. Jadi ada beberapa penekanan di cybersecurity itu sendiri, mulai dari yang sifatnya teman-teman misalkan lebih berminat untuk melakukan pengujian ke sistem yang ada di organisasi. Nah, ini teman-teman nantinya bisa memperdalam ilmu, dan juga nantinya teman-teman bisa berkarir sebagai penetration tester untuk melakukan pengujian apakah di sistem IT yang ada di suatu perusahaan atau organisasi tertentu ini apakah rentan terhadap suatu serangan-serangan tertentu. Nah, atau ada beberapa juga peran seperti ataupun karir seperti cybersecurity engineer. Kalau ini lebih ke arah defense ya. Jadi teman-teman memastikan bahwa aset-aset IT kita ini bisa diamankan dengan baik, dilakukan patching, kemudian ada metode pengelolaan yang memang rutin dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi kita ini aset-aset IT-nya tidak berisiko terhadap serangan-serangan cyber tadi. Dan juga beberapa peran penting seperti information security auditor, digital forensic analyst, security architect, dan juga yang top position-nya biasanya adalah CISO atau Chief Information System Officer. Ini biasanya senior level ya, mungkin setingkat Vice President, ataupun bahkan di beberapa organisasi mereka setingkat direktur atau C-level. Jadi ini beberapa karir yang mungkin nanti teman-teman bisa pilih di cybersecurity, karena memang setiap karir atau setiap bidang yang ada di sini perlu pengkhususan ya, karena ada beberapa ketika melakukan pendalaman, teman-teman nantinya perlu belajar hal-hal baru yang ada, dan ini spesifik di masing-masing role atau di masing-masing peran yang ada di cybersecurity. Karena ilmunya ada beberapa pendalaman yang memang itu berbeda satu sama yang lainnya. Oke, mungkin ini saya sedikit mendemokan. Tadi kita sudah mengulas beberapa fundamental dasar tentang cybersecurity, tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak tidak ada demo gitu ya. Bagaimana nantinya kita bisa melakukan scanning nih, kita memetakan, mengidentifikasi apakah ada kerentanan-kerentanan tertentu di organisasi kita, di sistem IT kita. Kemudian kalaupun ada kerentanan, baiknya kan dibuktikan nih, supaya nantinya kita memberikan rekomendasinya juga konkret gitu ke organisasinya, ke pimpinan kita. Kemudian nantinya juga bagaimana kita mengintegrasikan security test yang ada di organisasi. Tentunya kalau kita punya aplikasi, punya software, kan kalau ada penambahan modul-modul baru, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan saat ada penambahan modul baru itu ya sepaket nih pengujian keamanannya. Jadi pengujian keamanannya itu tidak
tidak bagian yang terpisah, tapi kita mengintegrasikan pengujian security tadi ketika ada penambahan software baru, penambahan komponen baru, maka security test itu menjadi melekat proses di dalamnya. Dan juga nantinya bagaimana kita melakukan mengimprove, meningkatkan postur cyber security di beberapa komponen penting IT kita, misalkan yang ada di server, kemudian bagaimana kita mengotomatisasinya juga. Karena kalau kita punya komponen uh, komponen aplikasi yang banyak tentunya kan repot ya. Tapi bagaimana kita mensimplifikasinya, salah satunya kita menggunakan otomatisasi. Nah, tekniknya bagaimana, nantinya saya sedikit menemukan, walaupun mungkin karena terbatasnya waktu, mungkin saya cepat saja ya, supaya tetap ada sesi diskusinya dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Ini saya mulai dari kita bagaimana melakukan pengujian security-nya ke misalkan kita punya aplikasi web di organisasi kita dan bagaimana melakukan pengujian aplikasi webnya. Ada beberapa tools seperti yang tadi dicontohkan, OWASP ZAP. ZAP ini kepanjangan dari Z Application Proxy. Nah, tools ini cukup banyak digunakan oleh para praktisi untuk menemukan kerentanan-kerentanan yang mungkin ada di aplikasi web kita. Saya coba demokan sedikit dulu. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, kita di Jakarta Labs kita punya untuk yang cyber security kita punya environment yang memang kita spesifikkan untuk simulasi ya. Jadi di sini kita bisa melakukan simulasi pengujian keamanan, kemudian bagaimana mengelola security di organisasi, di aset IT kita gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan satu environment khusus yang memang kita lakukan untuk pengujian. Jadi daripada kita kalau kita lakukan simulasinya di di real environment kan nggak mungkin ya. Jadi memang kita sebaiknya kita melakukan simulasi ini di environment yang memang tertutup supaya nanti kalau ada hal-hal kesalahan, kemudian ada yang mungkin tahapan-tahapan yang kurang lengkap, jadi kita tetap bisa melakukan testing dulu. Nah, makanya di sini kita untuk secure environment-nya Jakarta Labs kita sebut membuatkan environment khusus. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa komponen aplikasi ya. Di sini kita punya website namanya jlabs1.com. Ini aplikasi pengujian kita ya. Ibaratnya kalau kita latihan nembak, kita sediain sasaran tembaknya lah ya gitu. Jadi ini firing targetnya kita gitu. Jadi jlabs1.com-nya ini adalah target environment kita. Ini ada aplikasi yang memang ada beberapa kerentanan yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi nantinya kita bagaimana kita mengidentifikasi kerentanan-kerentanan ini. Nantinya kita bisa mensimulasikan mulai dari yang tahapan yang basic, paling basic, sampai dengan yang intermediate ataupun yang advance. Jadi ini merupakan memang salah satu sarana edukasi yang kita pakai di course kita. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang sudah kita pasang. Kalau kita mau mengidentifikasi kerentanan tertentu yang ada di organisasi kita, contohnya ini kita bisa menggunakan ZAP. ZAP ini adalah aplikasi yang memang dikembangkan oleh para praktisi ya. Dan ini sifatnya open source, ini sifatnya gratis. Jadi nantinya kita bisa pakai tools ini untuk melakukan pengujian dan mengidentifikasi apakah ada kerentanan-kerentanan tertentu di organisasi kita. Sebentar, ini agak loadingnya agak lama.
Kalau nanti ada kendala, mungkin saya perbesar dulu memorinya, jadi supaya nanti nggak ada kendala. Oke, kita tunggu dulu ya. Zap ini free, dan sebenarnya nanti option-nya pun atau dia cukup banyak menunya, mulai dari menu yang sangat sederhana yang buat beginner friendly itu ada, tapi yang untuk yang intermediate ataupun yang advanced user itu juga banyak. Jadi kita sebagai user, apalagi mungkin yang ini ya, yang beginner gitu, teman-teman jangan khawatir, beberapa menu yang ada di sini juga sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga beginner friendly juga. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam Zap-nya. Ini saya pilih opsi yang ini saja. Kemudian kita mau melihat nih kerentanan tertentu, apakah di aplikasi jlabs1.com tadi, di website jlabs1.com itu tadi apakah ada kerentanan tertentu atau tidak di aset tersebut. Di sini saya pakai menu yang paling fundamental aja ya, yang paling dasar. Ada namanya automated scan, manual explore, dan sebagainya. Di sini nantinya kita bisa menspesifikkan kira-kira kita mau menguji website ataupun aplikasi apa. Di sini saya masukkan jlabs1.com. Oke, di sini kemudian kita tinggal pilih menu attack aja nih di sini. Dan nantinya, sebaiknya saya membuat, ini jangan diapa-apain dulu ya, jangan dicoret-coret, karena ada peserta yang coret-coret nih. Oke, makasih udah dihapus. Jadi di sini sebelum kita melakukan pengujian ini, kalau di aplikasi web ini sebaiknya kita melakukan, ada teknik namanya spidering. Kalau spidering ini nanti kita mau ngasih tahu nih tools ini kira-kira bagian mana aja sih yang mau di testing gitu. Kalau di aplikasi web, kira-kira bagian web mana aja yang nantinya mau di testing. Gitu. Jadi kita ada teknik namanya spidering. Nah, kita di tools OWASP ini, tools juga sebenarnya sudah ada tools untuk spideringnya. Jadi nanti kita terintegrasi dengan satu modul khusus website Firefox ya, Firefox atau Chrome, tapi sudah terintegrasi di dalam sini, jadi kita nggak perlu konfigurasi lebih lanjut. Nah, di sini nanti kita perlu ngasih tahu nih si toolsnya ini untuk mana aja yang mau di testing, kemudian beberapa parameter-parameter yang memang nantinya dipakai buat pengujian. Nah, di sini, oke, ini masih loading ya, sebentar lagi mungkin kita tunggu. Oke, di sini saya sudah masuk. Saya masuk dengan kredensial yang memang sudah dipunya ya. Jadi di sini kita perlu ngasih tahu nih si tools-nya supaya nantinya ruang lingkup pengujiannya pun nanti si tools-nya akan terbantu dan lebih detail lagi melakukan pengujiannya. Ya, biasanya kalau di aplikasi web seperti itu. Mungkin di beberapa pengujian yang lain tekniknya beda-beda, tapi kalau di aplikasi web umumnya seperti itu. Jadi kita perlu melakukan spidering dulu. Oke, ini saya hanya mengatur konfigurasi sedikit. Aplikasi DVWA ini memang banyak digunakan juga ya buat para praktisi yang mau belajar tentang web security. Jadi nanti teman-teman juga mungkin bisa perdalam juga kalau mau coba-coba install juga DVWA ini, alat atau tools yang cukup baik, juga banyak dipakai oleh praktisi buat mengasah kemampuan ya. Kemudian di sini kita spidering ini sebenarnya kita coba satu-satu nih halaman webnya yang ada di dalam sini. Tapi karena ini memang merupakan aplikasinya cukup kecil, nggak terlalu besar, jadi kita bisa satu-satu aja.
Tapi aplikasi yang memang halamannya banyak, tentunya nanti tools-nya perlu diberitahu nih halaman-halaman apa saja yang nantinya perlu dilihat, dipetakan satu-satu supaya nanti pengujiannya pun lebih komprehensif. Jadi semua komponen yang ada di website itu bisa bisa dilakukan pengujian. Nah, ini kita coba satu-satu dulu aja ya.